Taman Kebebasan, Dosa, dan Pengetahuan. Sophie duduk di bawah pohon besar di halaman rumahnya, memikirkan semua hal yang telah ia pelajari. Langit senja tampak kemerahan, dan angin bertiup pelan, seolah membawa pesan yang ingin disampaikan kepadanya. Di pangkuannya ada sebuah amplop baru. Kali ini dengan tulisan tangan yang lebih rapi dari biasanya. Dengan hati-hati, ia membuka dan membaca satu kalimat di dalamnya. Apa yang terjadi jika manusia mengetahui terlalu banyak? Sophie terdiam. Apakah ada batas bagi pengetahuan? Apakah ada sesuatu yang tidak seharusnya kita ketahui? Lalu, dalam ingatannya, ia teringat sebuah kisah yang telah diceritakan selama ribuan tahun. Kisah tentang Taman Firdaus. Adam, Hawa, dan pohon pengetahuan. Menurut kisah dalam kitab Kejadian, manusia pertama, Adam dan Hawa, hidup di sebuah taman yang sempurna, Taman Firdaus. Mereka memiliki segala yang mereka butuhkan. Tidak ada penderitaan, tidak ada rasa takut, tidak ada kesulitan. Di tengah taman ada dua pohon penting. Satu, pohon kehidupan, yang memberi kehidupan kekal. Dua, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon yang tidak boleh mereka sentuh, sesuai perintah Tuhan. Tetapi suatu hari, seekor ular datang dan membisikkan sesuatu pada Hawa. Mengapa kamu tidak boleh makan buah itu? Jika kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa ragu sejenak, tetapi akhirnya ia memetik buah itu dan makannya. Lalu ia memberikannya kepada Adam. Saat mereka menggigit buah itu, sesuatu dalam diri mereka berubah. Mata mereka terbuka. Mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan rasa malu, ketakutan, dan kesadaran diri yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Saat Tuhan mengetahuinya, Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Mereka tidak lagi bisa hidup dalam kesempurnaan. Mereka harus bekerja keras, mengalami penderitaan, dan menghadapi kematian. Taman itu bukan lagi tempat mereka. Apa makna dari kisah ini? Sophie memikirkan kisah itu dengan sudut pandang filsafat. Apa yang sebenarnya terjadi pada Adam dan Hawa? Mereka tidak sekadar makan buah terlarang. Mereka memperoleh kesadaran yang lebih dalam tentang dunia. Sebelumnya, mereka hidup seperti anak kecil, tanpa beban, tanpa pertanyaan, hanya menikmati apa yang ada. Tetapi setelah memakan buah itu, mereka menjadi makhluk yang sadar akan konsekuensi, moralitas, dan kebebasan mereka sendiri. Ini adalah kisah tentang kehilangan kepolosan dan perolehan pengetahuan. Apakah itu kutukan? Atau justru anugerah? Eksistensialisme, kebebasan dan beban pengetahuan. Banyak filsuf melihat kisah ini sebagai simbol perjalanan manusia dari kepolosan menuju kebebasan dan tanggung jawab. Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialis, percaya bahwa kesadaran manusia adalah sebuah beban sekaligus hadiah. Kita tidak lagi bisa hidup hanya dengan mengikuti naluri. Kita harus memilih jalan hidup kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Mungkin inilah yang terjadi pada Adam dan Hawa. Mereka tidak lagi bisa hanya mengikuti aturan tanpa berpikir. Mereka kini harus menentukan sendiri apa yang benar dan salah. Taman Firdaus, tempat yang hilang atau sesuatu yang bisa ditemukan kembali. Banyak kisah mitologi dan agama berbicara tentang tempat yang sempurna yang hilang, seperti Taman Firdaus, Atlantis, atau Nirwana. Tetapi pertanyaannya, apakah Taman Firdaus benar-benar tempat fisik? Ataukah itu adalah keadaan pikiran, kehidupan tanpa kecemasan, tanpa beban kesadaran yang berat? Sophie bertanya-tanya, bisakah kita menemukan kembali Taman Firdaus? Mungkin bukan dalam bentuk taman yang sebenarnya, tetapi dalam cara kita memandang kehidupan. Jika kita bisa menerima kebebasan kita tanpa takut memilih, apakah kita bisa menemukan ketenangan? Jika kita bisa hidup dengan kesadaran penuh, tetapi tanpa beban rasa bersalah atau ketakutan, apakah itu seperti kembali ke Firdaus? Taman Firdaus mungkin bukan tempat yang harus kita cari. Mungkin itu adalah sesuatu yang harus kita ciptakan dalam diri kita sendiri. Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu merasa bahwa semakin banyak kamu tahu, semakin berat rasanya hidup? Ataukah justru dengan pengetahuan kamu merasa lebih bebas? Kisah tentang Taman Firdaus bukan hanya kisah tentang dosa pertama. Ini adalah kisah tentang keputusan untuk mengetahui dan semua konsekuensi yang mengikutinya. Jika kamu merasa terinspirasi oleh cerita ini dan ingin terus mengikuti perjalanan filsafat Sophie, klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya.
banyak lagi pemikiran mendalam yang menunggu untuk dieksplorasi bersama.